Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Hari ini, dengan penuh rasa syukur, kita tiba di episode 6, episode rangkuman utama sekaligus menjadi episode penutup dari seri bedah buku legendaris Implementing Public Policy, karya George C. Edwards Tetradio. Selama 5 episode sebelumnya, kita telah menyelami setiap variabel yang membentuk kerangka berpikir Edwards. Kita telah membedah komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi secara mendalam. Sekarang tibalah saatnya kita merajut semua benang itu menjadi sebuah permadani pemahaman yang utuh, sebuah konklusi besar yang akan menjadi bekal kita dalam menganalisis dan mengimplementasikan kebijakan publik. Sebelum kita menarik kesimpulan besar dari seluruh perjalanan literasi kita ini, marilah kita sejenak mengambil waktu untuk hening, berdoa, menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Kita memohon kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga seluruh ilmu yang telah kita diskusikan, seluruh waktu yang telah kita investasikan selama 6 episode ini, dicatat sebagai amal jariah, yang semoga pengetahuan ini menjadi cahaya, menjadi bekal yang bermanfaat bagi kita semua, untuk ikut serta membangun bangsa dan negara yang kita cintai ini. Berdoa dimulai. Amin ya Rabbal Alamin. Masih bersama saya, Agus Budi Utomo, praktisi analisis kebijakan publik dan dosen dunia maya Anda. Mari kita satukan seluruh kepingan variabel dari model implementasi kebijakan George C. Edwards Tetradio. Sahabat pembelajar yang saya banggakan, jika Anda bertanya apa pesan inti, apa ruh dari bab 6 buku Edwards ini, maka jawabannya sangat jelas dan tegas. Tidak ada satu variabel pun yang berdiri sendiri dalam implementasi kebijakan. Semua variabel adalah satu kesatuan yang saling terkait, saling menopang, dan saling memengaruhi secara dinamis. Inilah yang disebut sebagai pandangan sistemik atau holistik dalam melihat implementasi kebijakan. Mari kita ingat kembali fungsi masing-masing variabel. Variabel pertama, komunikasi. Komunikasi yang efektif berfungsi untuk memberikan kejelasan, konsistensi, dan transmisi instruksi yang akurat dari pembuat kebijakan hingga ke pelaksana di garis depan. Tanpa komunikasi yang baik, pelaksana akan bingung, salah menafsirkan tujuan, dan akhirnya kebijakan berjalan tanpa arah yang jelas. Variabel kedua, sumber daya. Sumber daya adalah bahan bakar dari mesin implementasi. Ini mencakup staf yang kompeten, anggaran yang cukup, informasi yang relevan, fasilitas yang memadai, dan otoritas yang legal untuk bertindak. Tanpa sumber daya yang memadai, kebijakan yang paling brilian sekalipun hanya akan menjadi macan kertas. Sebuah dokumen indah yang tidak akan pernah menjadi kenyataan di lapangan. Variabel ketiga, disposisi. Ini adalah variabel yang menyentuh sisi manusiawi dari implementasi. Disposisi adalah sikap, komitmen, dan semangat dari para pelaksana. Apakah mereka mendukung kebijakan? Apakah mereka termotivasi untuk menjalankannya dengan sepenuh hati? Disposisi yang positif akan mendorong pelaksana untuk mengatasi berbagai rintangan, sementara disposisi negatif akan membuat mereka mencari 1001 alasan untuk menggagalkannya, baik secara terbuka maupun secara sembunyi-sembunyi. Variabel keempat, struktur birokrasi. Ini adalah kerangka kerja atau rumah tempat implementasi berlangsung. Struktur birokrasi yang baik melalui prosedur operasi standar atau SOP dan fragmentasi yang terkoordinasi akan memastikan alur kerja yang efisien, jelas, dan akuntabel. Sebaliknya, birokrasi yang kaku, berbelit-belit, dan terpecah belah akan menjadi penghambat utama, menciptakan labirin yang membuat kebijakan tersesat di tengah jalan. Sekarang, mari kita bayangkan skenario integrasinya. Jika komunikasi sudah sangat jelas dan instruksinya detail, tetapi sumber daya seperti anggaran dan staf ahli tidak tersedia, apa yang akan terjadi? Kebijakan itu akan mandek. Pelaksana tahu apa yang harus dilakukan, tetapi mereka tidak punya alat untuk bekerja. Mereka hanya bisa termangu menatap perintah yang tidak mungkin dieksekusi. Mari kita balik skenarionya. Jika sumber daya lengkap, anggaran melimpah, fasilitas canggih, tetapi pelaksana di lapangan memiliki disposisi negatif,
mereka menolak atau tidak setuju dengan esensi kebijakan tersebut, apa yang akan terjadi? Kebijakan itu akan disabotase dari dalam. Anggaran mungkin tidak akan terserap maksimal atau digunakan untuk kegiatan yang tidak relevan. Laporan akan dibuat seolah-olah semua berjalan baik, padahal di lapangan tidak ada perubahan nyata yang terjadi. Lagi, skenario lain. Komunikasi jelas, sumber daya ada, disposisi pelaksana juga positif dan bersemangat. Namun, struktur birokrasinya sangat rumit. Izin harus melewati belasan meja dan koordinasi antar dinas macet total. Apa hasilnya? Energi dan semangat pelaksana akan terkuras habis oleh proses birokrasi yang tidak efisien. Mereka lelah sebelum berperang. Implementasi menjadi lambat, tidak responsif, dan kehilangan momentum. Dari sinilah, sahabat pembelajar, George C. Edwards III dengan cemerlang menekankan bahwa keberhasilan implementasi bukanlah hasil dari keunggulan satu atau dua variabel saja. Keberhasilan implementasi adalah hasil dari sebuah simfoni, sebuah harmoni yang indah dari keempat variabel ini. Ibarat sebuah orkestra, sang dirigen kebijakan harus mampu memastikan biola komunikasi berbunyi merdu, drum sumber daya berdentum kuat, tiupan flute disposisi mengalun penuh semangat, dan piano struktur birokrasi memberikan ritme yang teratur. Jika salah satu instrumen false atau berhenti bermain, maka simfoni keberhasilan implementasi akan terdengar sumbang. Sebagai seorang praktisi analisis kebijakan publik, saya tidak hanya membaca teori ini untuk sekadar tahu. Saya menggunakannya sebagai pisau analisis, sebagai kerangka kerja untuk membedah masalah-masalah nyata di lapangan. Izinkan saya berbagi pengalaman konkret. Saya menggunakan model Edwards III ini untuk membedah tesis saya yang berjudul Implementasi Kebijakan Kurikulum Artificial Intelligence di Provinsi Riau. Saat saya memetakan kondisi di Riau menggunakan 4 variabel Edwards, saya menemukan sebuah pola. Pada variabel komunikasi, disposisi pemerintah pusat dan daerah sebenarnya sudah cukup kuat. Semangat untuk membawa pendidikan AI ke sekolah-sekolah sudah ada. Namun, kita menemukan tantangan besar pada variabel sumber daya. Sekolah-sekolah di daerah perkotaan mungkin siap, tapi bagaimana dengan sekolah-sekolah di pelosok pesisir Riau, di pulau-pulau terluar? Kesenjangan infrastruktur, ketersediaan perangkat keras, dan kompetensi guru menjadi jurang yang menganga. Disinilah analisis menggunakan model Edwards tidak berhenti pada identifikasi masalah. Ia mendorong kita untuk mencari solusi integratif. Untuk mengatasi celah pada variabel sumber daya, kita tidak bisa hanya mengandalkan APBD atau APBN. Disinilah saya mengajukan sebuah solusi konkret, yaitu model KPS atau kemitraan pemerintah swasta. Inilah cara kita memperbaiki variabel sumber daya yang lemah. Maka dari itu, melalui forum ini, saya ingin menyapa secara khusus mitra-mitra strategis kita yang potensial. Kepada pimpinan Huawei, Starlink, Telkomsel, serta para pimpinan perusahaan perkebunan dan pertambangan yang beroperasi di bumi lancang kuning. Anda sekalian bukanlah sekadar calon donatur atau sponsor dalam program CSR. Dalam kerangka Edwards III, Anda adalah aktor strategis. Anda adalah kunci untuk memperbaiki variabel sumber daya dan struktur teknis yang belum mampu dijangkau oleh pemerintah sendirian. Melalui kolaborasi, melalui kemitraan yang tulus, kita bisa membawa perangkat, konektivitas internet, dan pelatihan teknis hingga ke pelosok-pelosok pesisir Riau yang paling membutuhkan. Hambatan implementasi yang tadinya terlihat mustahil bisa kita atasi bersama-sama. Itulah kekuatan analisis Edwards yang diwujudkan dalam aksi kolaboratif. Secara khusus, saya ingin menyampaikan pesan ini kepada adik-adik saya, para mahasiswa Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Lancang Kuning, FIA Unilak, dan mahasiswa administrasi publik di seluruh Indonesia. Ingatlah selalu kata-kata bijak George C. Edwards III. Kebijakan publik itu dibuat bukan untuk dirinya sendiri, ia dibuat untuk mencapai tujuan-tujuan masyarakat. Ia adalah alat untuk mewujudkan keadilan sosial, kemakmuran, dan kesejahteraan. Jangan pernah biarkan tujuan mulia itu gagal di tengah jalan, hanya karena kita sebagai calon administrator publik malas untuk berkomunikasi, enggan berkolaborasi, atau terlalu kaku dalam aturan birokrasi yang kita ciptakan sendiri.
Ingatlah, nasionalisme di era modern ini bukan lagi sekadar mengangkat senjata. Nasionalisme seorang administrator publik adalah memastikan setiap rupiah uang negara, setiap butir kebijakan yang dirumuskan, benar-benar menjadi manfaat nyata yang bisa dirasakan langsung di tangan rakyat. Jadilah administrator yang mampu mengintegrasikan berbagai kekuatan, yang mampu menjadi jembatan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Jangan pernah menjadi administrator yang hanya pandai mencari alasan atas kegagalan. Dunia sudah penuh dengan orang yang bisa menunjukkan masalah, tapi sangat sedikit yang mampu menawarkan dan mengeksekusi solusi. Indonesia tidak kekurangan perencana yang hebat. Yang kita butuhkan saat ini adalah eksekutor yang tangguh, yang ulet, yang tidak mudah menyerah di lapangan. Indonesia butuh kalian. Generasi muda yang memahami teori secara mendalam dan mampu menerapkannya dengan lincah di dunia nyata. Selesai sudah seri bedah buku Implementing Public Policy, karya George C. Edwards III. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Anda semua yang telah setia mengikuti perjalanan literasi kita ini dari episode pertama hingga episode penutup ini. Semoga 6 episode ini bukan hanya menambah pengetahuan, tetapi juga menyalakan api semangat di dalam diri kita untuk menjadi agen perubahan yang lebih baik. Pesan terakhir dari saya, teruslah peka terhadap berbagai hambatan yang ada di lapangan. Jangan pernah menutup mata dari realitas. Dan yang terpenting, selalu cari solusi kolaboratif, karena tantangan bangsa ini terlalu besar untuk dipikul sendirian. Saya Agus Budi Utomo, praktisi analisis kebijakan publik dan dosen dunia maya Anda. Mohon undur diri. Sampai jumpa di seri bedah buku berikutnya yang tidak kalah menarik. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share video ini agar lebih banyak lagi insan administrasi publik yang tercerahkan dan literasi administrasi publik kita semakin maju. Terima kasih atas perhatian Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.